Halo pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga Anda selalu sehat di masa pandemi dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa untuk menggunakan masker. Hari ini, program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya, Khairunisa. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel News Point. Komisi Penyiaran Indonesia pada hari Kamis 2 Desember 2021 menyampaikan tentang hasil riset indeks kualitas program siaran televisi periode tahun 2021. Pada periode kedua ini, hasil indeksnya naik dari periode pertama 3,09 menjadi 3,13. Dari 8 kategori yang dinilai, ada 5 yang berkualitas, yakni religi, anak, berita, talk show, dan wisata budaya. Dan yang belum berkualitas yakni seputar hiburan, meliputi sinetron, variety show, dan infotainment. Berikut penjelasan dari Koordinator Bidang Riset KPI Pusat Andi Andrianto. Pada periode ini, hasil indeksnya naik dari tahun 2021 periode pertama 309 menjadi 313. Kita berikan apresiasi dulu kepada stasiun televisi kita. Mudah-mudahan kualitas ini bisa dipertahankan dan nanti kita akan lihat tentunya beberapa hal yang masih menjadi catatan untuk masing-masing kategori dan stasiun televisi. Kita lihat di sini dari 8 kategori yang dinilai itu sudah ada 5 yang berkualitas, yaitu religi, anak, berita, talkshow, dan wisata budaya. Dan yang belum berkualitas ini masih seputar di hiburan, yaitu variety show, infotainment, dan sinetron. Kalau kita lihat perbandingan hasil riset dari tahun 2017 sampai 2021 menunjukkan bahwa program siaran berita ini memang setiap periodenya menunjukkan angka yang naik dan turun atau fluktuatif. Kemudian talkshow ini standarnya berkualitas di atas 3. Kemudian infotainment ini masih belum bergerak juga ke angka yang berkualitas. Variety show demikian, sinetron juga seperti itu. Kemudian anak, religi, dan wisata budaya. Kondisi pandemi dan pembatasan pergerakan masyarakat membuat gerak relawan peduli AIDS Turen mengalami kesulitan berkomunikasi dengan penderita. Untuk menyiasati kondisi tersebut, kelompok relawan bersikap proaktif dengan melakukan upaya jemput bola agar penderita AIDS ini selalu tertangani. Koordinator relawan warga peduli AIDS Turen, Tri Nurhudi, menjelaskan terdapat perbedaan selama masa pandemik ini karena harus menerapkan prokes, namun juga ada ketakutan bagi para penderita karena harus datang ke fasilitas kesehatan karena takut di-COVID-kan. Dari situ tim relawan berupaya proaktif dengan melakukan upaya pendekatan komunikasi dan layanan pengantaran obat kepada mereka. Kan sih data di nasional ya, khususnya ya, harusnya 53.000 kumulatif itu sudah ketemu, tapi yang ketemu baru 46 ya, artinya 20% ini masih banyak teman-teman yang terpapar virus ini tidak tahu kalau dia itu terinfeksi virus HIV, khususnya pada yang populasi-populasi kunci ya. Nah, tapi alhamdulillah sekarang teman-teman juga dalam rangka momentum Hari AIDS Dunia ini kemarin juga mobile visiti ke Wajak, di Turen juga, khususnya teman-teman waria, itu juga kita cek lah. Ya tinggal nanti kita pengawalan aja untuk segera memprogramkan atau pendampingan ya,
segera diprogramkan pengobatan ARV itu. Nah, dari 20% itu yang ya ada juga yang karena alasan pembatasan sosial itu pengobatannya juga DO ya, terjadi dropout. Kadang ada yang males, nggak tahu ya, apalagi dengan stigma COVID ini ya, nanti khawatir masuk rumah sakit di COVID-kan gitu. Itu akhirnya nggak ngambil obat juga ada, tapi ya nggak banyak sih. Tapi yang akhir-akhir ini saya sendiri juga timbul tanda tanya juga sih. Apa yang menjadikan dasar teman-teman itu kenapa putus obat dan tidak mau ambil obat? Padahal kita relawan itu supportnya luar biasa, sampai nganter obatnya, mengingatkan kayak gitu-gitu itu ya, tinggal internalisasi motivasi dirinya ini loh yang saya sedikit juga masih banyak bertanya-tanya. Kemarin juga kita ada teman-teman relawan Duta Genre ini, harapan saya bisa memotivasi agar supaya teman-teman ODIF ini bisa sustainable lah. Sarana dalam fasilitas publik, baik perkantoran maupun transportasi, diharapkan mampu mengakomodasi penyandang disabilitas untuk dapat mengaksesnya. Hal tersebut menjadi harapan kaum difabel di Kota Malang agar terwujud kesetaraan atau inklusi, agar mereka dapat beraktivitas di area publik seperti warga lainnya. Dian Lindawati dari komunitas difabel kreatif menyebutkan, penyandang disabilitas selama ini ingin beraktivitas seperti warga lainnya, namun seringkali terkendala ketika sebuah gedung, lift, atau transportasi umum tidak ramah kepada kondisi mereka. Dian berharap kepada semua pemangku kepentingan untuk mulai menjadikan inklusi dalam setiap pembuatan kebijakan hingga eksekusi di lapangan. Mungkin saya ini memberikan gambaran sedikit aja. Kalau misalkan di luar negeri ya, kita pengennya mungkin ya pasti itu perlahan, tapi moga-mogaan itu pasti terjadi. Kami pasti ingin semua fasilitas yang ada di Indonesia itu memang ramah disabilitas. Misalkan aja di tempat-tempat umum mereka menyediakan aksesibilitas untuk teman-teman difabel, atau mungkin di gedung-gedung tidak perlu bingung teman-teman harus gimana ya nanti kalau misalkan kita datang ke sebuah gedung, kira-kira teman-teman yang pakai kursi roda. Nah, hal-hal yang seperti itu seharusnya yang memang diwujudkan oleh Komisi Disabilitas ini nanti kayak gitu. Jadi saya harap juga mudah-mudahan kayak di tempat umum, misalkan alun-alun, mereka menyediakan tempat khusus di semua tempat, bahkan mungkin untuk transportasi, misalkan saja bis itu ada akses untuk naik kursi pun bagi penyandang disabilitas yang memakai krek kayak gitu, mereka tidak kesusahan untuk menanjak ke tangga. Jadi istilahnya semua inklusi gitu loh Pak. Jadi semua setara. Meskipun non difabel bisa memakai bus, kami juga bisa, meskipun dengan kekurangan atau keterbatasan yang kami miliki, seperti itu. Dilantiknya 7 anggota Komisi Nasional Disabilitas oleh Presiden Jokowi pada 1 Desember 2021 kemarin disambut gembira oleh Difabel Creative Community karena salah satu aspirasi mereka selama ini mulai terwujud. KND merupakan kado bagi mereka pada akhir tahun 2021 ini. Dwi Lindawati dari Difabel Creative Community menyebutkan dengan keberadaan KND ini diharapkan nantinya akses bagi kaum difabel
dalam berbagai sektor dapat semakin diterima. Dirinya berharap agar inklusivitas dalam berbagai sektor publik dapat semakin terwujud dengan keberadaan Komnas Disabilitas ini, sehingga perlindungan hak kaum difabel semakin dapat terpenuhi. Kami merasa sangat bangga sekali kepada Presiden kita Pak Jokowi yang sudah mengesahkan Komisi Nasional Disabilitas. Itu menjadi salah satu kado yang terindah buat para disabilitas di Indonesia. Dengan adanya Komnas Nasional Disabilitas ini, mudah-mudahan nanti hak-hak dari disabilitas itu nanti bisa dipenuhi semuanya, dan nanti harapannya Indonesia ramah difabel di semua fasilitas umum maupun di semua bidang, misalkan pendidikan juga, kesehatan dan lain sebagainya. Dan itu kami berharap banyak dari komisi ini nantinya membawa perubahan lah untuk disabilitas, karena selama ini disabilitas banyak juga yang belum mendapatkan hak-haknya seperti itu. Ketua PSLD Universitas Brawijaya, Zubaida Ningsih, menuturkan dilantiknya 7 anggota Komisi Nasional Disabilitas oleh Presiden Jokowi hari Rabu 1 Desember 2021 membawa angin segar bagi para penyandang disabilitas untuk bisa mendapatkan hak-haknya secara penuh dan turut berkiprah dalam pembangunan nasional. Zubaida menyebutkan ia mengenal salah 2 sosok anggota KND, yakni Eka Prastama Widianta dan Rahmita Maun Harahap, yang mana menurut ia sangat aktif menyuarakan suara kaum disabilitas. Eka bahkan pernah bekerja sama dengan PSLD UB dalam beberapa proyek, salah satunya literasi keuangan untuk penyandang disabilitas. Rahmita sendiri menurut Zubaida adalah dosen yang juga aktif menyuarakan hak-hak penyandang disabilitas. Untuk kiprah anggota Komisi Disabilitas Nasional itu saya mengenal salah dua anggotanya, yaitu Mas Eka dan Ibu Rahmita, dan saya melihat beliau berdua itu cukup aktif ya, sangat aktif untuk menyuarakan suara-suara teman-teman penyandang disabilitas. Mas Eka juga pernah bekerja sama dengan PSLD UB dalam beberapa proyek. Dulu pernah kita bekerja sama untuk literasi keuangan khususnya untuk penyandang disabilitas. Kemudian Ibu Rahmita sendiri, beliau adalah dosen yang juga cukup aktif ya, sangat aktif menurut saya ya, untuk menyuarakan hak-hak untuk penyandang disabilitas di bidang pendidikan. Nah, beliau berdua dan mungkin anggota yang lainnya saya yakin punya track record yang bagus dalam penyuaraan suara penyandang disabilitas. Dan harapan kami memang bisa lebih memberikan efek, karena yang terbaru bahwa ada Undang-Undang Cipta Kerja yang ternyata belum direvisi oleh pemerintah, padahal harapan kami ada revisi di situ, di mana masih ada penggunaan kata cacat. Ini kan sudah tidak sesuai dengan undang-undang, bahwa kita harusnya sudah menyebut penyandang disabilitas itu untuk menghargai teman-teman penyandang disabilitas dan juga tentang pemenuhan hak mereka untuk mendapatkan pekerjaan. Nah, itu saat ini sepertinya pemerintah belum menindaklanjuti masukan dari teman-teman penyandang disabilitas maupun aktivis pendukung penyandang disabilitas. Jadi harapan saya tentu saja anggota Komisi Disabilitas Nasional bisa lebih aktif lagi, lebih bisa memberikan dampak real untuk perjuangan hak-hak, pemenuhan hak teman-teman penyandang disabilitas. Aliansi Akademisi menilai pemerintah mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi yang secara terbuka menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja beserta turunannya tetap dijalankan meskipun telah diputus inkonstitusional bersyarat. Seperti dijelaskan oleh dosen hukum FHUB Dr. Dia Al-Uyun berikut ini.
dinilai abai karena yang pertama, kalau misalnya di putusan MK itu jelas menyebutkan bahwa kemudian undang-undang ini ditangguhkan, termasuk segala dampak yang bersifat strategis itu juga tidak diperbolehkan untuk dibuat. Tapi pemerintah justru mengatakan bahwa lewat rilis yang kemudian tertampil di YouTube itu kemudian menyampaikan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja masih berlaku. Walaupun kemudian disampaikan bahwa Presiden menghormati Undang-Undang Cipta Kerja, tapi tetap saja kalau menghormati Undang-Undang Cipta Kerja itu konsekuensi hukumnya itu mestinya adalah melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi tidak boleh melakukan perbuatan hukum apapun sebelum 2 tahun dan dinyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Omnibus Law itu sudah diperbaiki dan seterusnya. Maka itu tidak boleh melakukan perbuatan hukum yang lain. Nah, maksud dari inkonstitusional bersyarat itu adalah dinyatakan tidak bersyarat sampai dianggap sampai bersyarat, syaratnya terpenuhi. Nah, yang terjadi adalah kemudian syarat belum dipenuhi tapi sudah dinyatakan berlaku. Jadi Undang-Undang Omnibus Law itu tidak berlaku. Tidak berlaku sampai kemudian 2 tahun pemerintah melakukan apa yang dipersyaratkan oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi nggak bisa pemerintah bilang tetap konstitusional. Pemerintah tidak berhak menafsirkan apa yang disampaikan oleh hakim. Karena dalam sistem hukum kita itu kan berlaku res judicata pro veritate habetur ya. Jadi ketika putusan maka kemudian yang dimenangkan adalah atau kebijakan ya, maka yang dimenangkan itu adalah putusan mahkamahnya gitu ya. Jadi dalam hal ini putusan Mahkamah Konstitusi yang berlaku. Jadi nggak aneh kemudian ketika kemudian banyak kasbi dari buruh dan sebagainya itu kemudian turun ke jalan. Dosen muda Dana Peneliti Pemula di Fakultas Kedokteran UB terus mendapat dukungan dari fakultas untuk produktif melakukan penelitian. Melalui BPPM, pimpinan Fakultas Kedokteran memberikan dana riset dalam jumlah besar untuk menunjang aktivitas riset. Ketua BPPM Fakultas Kedokteran, Dr. Husnul Khotimah menjelaskan, selain dukungan dana, Fakultas Kedokteran juga tidak menolak usulan penelitian dosen muda dengan melakukan pendampingan agar hasil riset mereka dapat berhasil, bagus, dan berguna bagi masyarakat. Kedokteran sendiri, pimpinan ini sangat memfasilitasi, terutama untuk peneliti-peneliti muda. Jadi di BPPM sendiri, Fakultas Kedokteran ini memberikan dana yang luar biasa besar. Jadi kalau kita lihat perbandingannya dengan tahun lalu, ini hampir 3 kali lipat. Dan ini kita berikan skema kompetitif dan non-kompetitif, bahkan tanpa adanya seleksi. Dan itu kita juga memberikan pendampingan. Jadi misalkan pemula, jadi kita berikan skema-skema untuk yang sudah advance gitu, misalkan sudah mulai madya sampai hibah prototype, ini dananya memang jauh lebih besar dibandingkan dengan hibah untuk dosen muda atau pemula. Nah, untuk pemula ini apapun proposal yang sudah dibuat dan diajukan, ini akan kami proses untuk diterima, namun dengan pendampingan. Artinya bahwa dosen-dosen muda ini tidak perlu harus khawatir ditolak dan lain sebagainya karena ada pendampingan dari senior-senior. Kami membagi ada namanya pendamping ya, pendamping baik untuk penelitian maupun pengabdian masyarakat. Sehingga ketika ada kesulitan, misalkan dalam kondisi pandemi, kemarin banyak sekali yang merasa ada hambatan gitu, jadi nggak bisa ke lapangan mengambil data, dan ini solusinya bagaimana, ini kita coba carikan. Berbagai penyakit dalam budidaya udang saat ini lebih cepat dibandingkan dengan solusi yang ada. Hal tersebut menjadi kendala bagi para pelaku usaha budidaya udang dalam menjalankan usahanya. Dosen FPIK UB Dr. Abdul Rahim Fakih mengakui hal tersebut dan menyebutkan beberapa hal penyakit disebabkan oleh limbah dari budidaya tersebut. Menurutnya diperlukan kerjasama yang intensif antara petambak dan dunia kampus untuk segera membuat riset yang menghasilkan berbagai solusi dari penyakit yang muncul dari aktivitas budidaya udang.
Kendala-kendala yang dihadapi oleh para pembudidaya adalah diantaranya adalah tentu penyakit. Banyak baik itu bakteri maupun virus yang terjadi di lapangan, dan ternyata antara solusi yang diberikan dengan timbulnya penyakit itu lebih cepat penyakitnya yang muncul dari berbagai varian itu. Oleh karena itu, kira-kira apa yang harus diperbaiki sistemnya ini? Nah, kita melihat bahwa ternyata limbah yang dihasilkan oleh usaha budidaya itu, khususnya sisa pakan dan kulit udang dari udang yang mati, itu menjadi problem. Di samping sekarang itu teknologi budidayanya itu menjadi semacam over begitu, dengan tingkat kepadatan yang tinggi, dengan tidak memperhatikan kelestarian daripada lingkungan, dan ini ke depan akan membahayakan. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UBTV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Khairunisa dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas. You